Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembuktian teorema Pythagoras menggunakan GeoGebra disusun oleh Raisya Olivia dari Pendidikan Matematika UIN Riau untuk memenuhi tugas media pembelajaran matematika dengan dosen pengaku Bapak Ramon Muhandas SPD MPD. Diberikan 4 buah segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang identik. Keempat segitiga ini akan mengisi tiap-tiap sudut pada persegi, yang mana luasnya menjadi 4 buah segitiga dan C kuadrat, yakni bagian rumpang yang di tengahnya. Kemudian, apabila ditransformasikan, maka luasnya menjadi 4 buah segitiga ditambah bagian rumpangnya, yakni A kuadrat dan ditambah B kuadrat. Artinya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, memenuhi teorema Pythagoras. Berikut tutorialnya. Pertama, kita matikan dulu tampilan sumbu-sumbunya agar mempermudah kita. Kemudian, buatlah 3 titik di titik A, B, dan C, yang mana jarak A ke C itu 4 dan B ke C 3. Kemudian, satukan sehingga membentuk segitiga. Kemudian, buatlah 4 segitiga lainnya yang memiliki posisi yang berbeda-beda, seperti pada video. Nah, dapat kita lihat bahwa segitiga pertama memiliki luas 6, segitiga kedua 6, segitiga ketiga juga 6, serta yang keempat juga 6. Artinya, keempat segitiga ini memiliki luas yang sama. Kemudian, kita buat sebuah persegi yang memiliki luas 7 kali 7. Kita geser sedikit agar ada jarak antara segitiga dan perseginya. Kemudian, klik kanan pada bagian gambar, pilih pengaturan dan bagian warna. Di sini saya mengurangkan opasitasnya agar di bagian tengah tidak ada warna. Kemudian, untuk ketebalan garis menyesuaikan sesuai keinginan. Selanjutnya, kita akan membuat menu luncuran. Tekan pada sembarang tampilan, kemudian kita ubah menjadi H1, minimum 0 serta maksimum 1. Kemudian, yang di sini telah ada menu luncurannya. Kita akan membuat vektornya. Vektor 1 sama dengan H1 sesuai menu luncuran dikali bintang. Kemudian vektor. Pilih yang titik awal dan titik akhir. Nah, di sini kita ingin memindahkan segitiga pertama ke dalam persegi tersebut. Maka titik C harus menempel pada titik N, sehingga kita buat C dan N. Selanjutnya, pilih translasi objek oleh vektor, kemudian tekan segitiga tadi dan vektornya. Maka otomatis akan muncul segitiga baru atau segitiga duplikat dari segitiga pertama. Kemudian kita pilih vektornya, kita hilangkan tampilan objeknya. Selanjutnya, untuk segitiga kedua sama, yakni V2 sama dengan H1 dikali vektor F, P. Kemudian kita pilih translasi objek, tekan segitiga dan vektornya. Kemudian kita hilangkan tampilan objeknya, dan begitu juga untuk segitiga ketiga. Caranya sama, yakni kita masukkan rumusnya, kemudian pilih translasi objeknya, kita hilangkan tampilan objeknya. Selanjutnya, begitu pula untuk segitiga keempat, yang mana L akan berhimpitan dengan titik O. Nah, di sini telah ada 4 buah segitiga di tiap sudutnya, dan apabila H1 kita geser, maka keempat segitiga tersebut telah bisa bergerak. Berikutnya, agar mudah membedakan warnanya, maka pilih segitiga tersebut, klik kanan, pilih pada bagian warna, kita bisa memilih warna yang mana saja kita inginkan. Atau pada pojok kanan atas terdapat pilihan warna dasar yang bisa kita rubah. Di sini disesuaikan antara segitiganya, yang mana duplikatnya. Nah, di sini saya coba. Nah, H1 apabila digerakkan telah kembali dan warnanya cocok antar duplikat. Selanjutnya, kita akan membuat luncuran kedua sama dengan yang tadi, tapi di sini kita buat H2 minimum 0 serta maksimumnya 1. Kemudian kita akan membuat vektor lagi. Tadi telah terselesai vektor sampai 4, maka selanjutnya adalah vektor 5 sama dengan H2 sesuai dengan luncuran yang kita buat tadi, dikali vektor, pilih titik awal dan titik akhir.
Kemudian kita ingin segitiga pertama itu menempel ke atas, bergerak ke atas. Maka titik A aksen itu akan menempel pada titik M. Maka kita isi dengan A aksen, M. M besar ya. Untuk langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, yakni pilih translasi objek oleh vektor, kemudian pilih objeknya, dan kemudian tekan vektornya. Maka akan ada duplikatnya, sehingga apabila kita gerakkan, maka akan kembali ke awal. Kemudian, agar tidak meragukan, kita hilangkan tampilan objeknya. Klik kanan, kemudian matikan tampilan objek. Begitu juga untuk segitiganya. Untuk vektor 6 sama seperti vektor 5, yakni H2 dikali vektor, pilih titik awal titik akhir. Karena kita ingin memindahkan segitiga kedua ke ujungnya, maka kita pilih G aksen, M. Begitu untuk vektor ke-7. Karena kita ingin memindahkan segitiga yang warna pink, maka kita pilih titik H ke titik H aksen ke titik J aksen. Kemudian sama seperti sebelumnya, yakni pilih translasi objek oleh vektor. Kemudian pilih segitiganya dan kemudian tekan vektornya. Di sini saya sedikit kesusahan, jadi kita pindahkan dulu agar bisa menekannya dengan mudah. Nah, kemudian selesai, kita matikan tampilan objeknya dan kita kembalikan ke posisi semula, ke bentuk semula. Yakni jaraknya 3 dan juga 4. Kita luruskan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa luasnya T3 yakni sudah sama seperti sebelumnya, 6, sama dengan 3 segitiga lainnya. Telah sesuai. Selanjutnya, segitiga warna pink tadi kita matikan tampilan objeknya. Di sini bisa kita coba. Nah, dia telah kembali ke tiap sudutnya. Telah berhasil. Nah, kemudian untuk bagian-bagian yang tidak terpakai, agar tidak meragukan, maka bisa kita matikan atau kita hilangkan dengan mengklik kanan. Kita matikan, pilih tampilan objeknya. Nah, di sini ada bagian ujung dari persegi yang kehilangan namanya, maka bisa kita cari dan di sini N kita aktifkan lagi. Nah, kemudian untuk yang lainnya bisa kita hilangkan dengan mengklik tampilan objek. Nah, kita kembalikan ke posisi semula.
kita berikan penamaan yang sama dengan mengklik kanan, kemudian pilih pengaturan dan isi pada bagian keterangan. Kemudian pada tampilan, pilih tampilkan untuk labelnya. Begitu juga untuk yang lain. Dari yang B, aksen kita rubah menjadi B. Kemudian pilih tampilan labelnya menjadi tulisan. Untuk A aksennya juga begitu. A aksen kita ganti menjadi A. Kita sama ratakan untuk penamaannya. Selanjutnya, untuk nama tiap sudutnya saya meletakkan pada bagian dalam. Karena dengan tujuan apabila nanti ditransformasikan pada perseginya tidak akan bertubrukan antar nama dari tiap segitiganya. Nah, di sini untuk nama-nama sisi dari segitiga kita juga ganti, kita berikan nama-nama yang sama, yakni yang sebelumnya ada A aksen menjadi A, B aksen menjadi B, dan C aksen menjadi C. Selanjutnya untuk segitiga yang kedua kita juga menggantinya dari yang E menjadi A, F menjadi C, dan D menjadi B. Kita berikan penamaan yang sama seperti pada segitiga yang pertama. Selanjutnya di sini saya akan memberikan warna pada huruf-huruf tersebut. Maka pilih tekan kanan, tahan, kemudian pilih objek-objek yang ingin kita berikan warnanya. Di sini saya menyesuaikan antara warna dan bentuk dan warna pada segitiganya. Begitu juga untuk segitiga kedua, antara warna segitiga dan warna tulisan memiliki warna yang sama agar memudahkan kita dan tidak membingungkan. Selanjutnya, timpa antar huruf agar tidak ada salah kaprah atau memiliki makna ganda. Begitu juga untuk segitiga yang ketiga. G kita ubah menjadi A, H menjadi B, serta I menjadi C. Kemudian kita juga akan mengganti warnanya dan menimpa yang memiliki nama yang sama. Dan juga untuk segitiga yang keempat, C kita ganti menjadi A, K menjadi B, dan L menjadi C. Kita sesuaikan warnanya dan kita timpa antar huruf yang bersesuaian atau huruf yang sama.
Selanjutnya, bisa kita coba untuk melihat apakah yang kita buat telah sesuai atau ada kendala. Nah, di sini keempat segitiga telah memenuhi tiap-tiap sudut. Nah, bisa kita kembalikan. Di sini saya sedikit beri jarak. Kita juga bisa mencoba H2-nya dan telah transformasi dengan baik. Selanjutnya kita pilih sisipkan tombol karena kita akan membuat tombolnya. Tekan pada semarang tampilan, kemudian kita pilih di sini entah mulai atau apapun. Kemudian tekan pada scriptnya start animation. Kemudian buka kurung H1 karena kita ingin membuat pada tombol H1, kemudian true. Oke. Kemudian kita buat tombol yang keduanya. Boleh berhenti atau stop. Di sini saya membuat off. Kemudian start animation. Kemudian H1 dan false. Nah, di sini kita tekan klik kanan dan kita matikan kunci objeknya agar bisa kita pindah-pindahkan. Nah, di sini kita juga buat penunjuknya bahwa itu tuh apabila ditekan maka akan bertransformasi. Di sini saya membuat namanya transformasi. Disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya ingin merubah sedikit tampilannya menjadi model tulisannya. Kemudian saya letakkan di atas H2 tadi. Nah, di sini apabila ditekan, dia telah berpindah dengan sesuai tujuan kita tadi. Selanjutnya opsional saja, tapi di sini saya akan menambahkan teks A kuadrat dan juga teks B kuadrat. Dimana untuk model tulisannya sama seperti transformasi tadi, saya ingin membuat model tulisan yang sama, yakni serif. Selanjutnya, klik kanan dan pada tampilan kisi-kisi kita pilih no grid agar tidak ada garis-garis tadi dan kita lebih terfokus. Nah, sekarang tampilan kita telah sesuai dengan tampilan pada bagian awal tadi, yang mana dua segitiga sebelum itu 4 buah segitiga ditambah C kuadrat, sedangkan apabila ditransformasikan luasnya menjadi 4 buah segitiga ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat, yang mana A kuadrat itu pada persegi bagian kecil yakni A kali A, dan bagian persegi yang agak besar itu B kali B, sehingga memenuhi teorema Pythagoras bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Demikianlah video ini saya.